Oke sob, kali ini saya akan bahas salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di channel YouTube Berbagi Dunia. Om, bagaimana sih cara mengatasi kebocoran gas? Atau pertanyaan lainnya, Om, bagaimana sih cara mengantisipasi kebocoran gas? Nah, sebelum kita bahas pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu ya, bagian mana dari perangkat kompor gas yang berpotensi mengalami kebocoran. Nah, sebagian teman-teman pastinya sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa akan saya ulangi. Jadi bagian yang paling sering bisa mengalami kebocoran gas di perangkat kompor gas itu yang pertama tentu saja di bagian selang. Jadi selang ini bisa saja retak, bocor, tergigit tikus, putus dan lain-lain, atau bisa juga sambungan ujung selang ke regulator atau ke kompor gasnya. Oke, nah kemudian tempat yang kedua yang juga berpotensi mengalami kebocoran yaitu di bagian regulator ya, antara sambungan regulator ke tabung gas. Dan yang ketiga, bagian yang bisa mengalami kebocoran gas tentu saja kompor gasnya itu sendiri sobat ya. Nah, di mana ketiga tempat tadi tentunya kita sudah tahu ya solusinya ya masing-masing. Contoh ya, kalau misalnya selangnya sudah retak-retak, sudah pecah atau sudah tergigit tikus, ya tentu saja solusinya adalah menggantinya sobat. Nah, berikutnya misalnya ujung selang. Jadi kalau ujung selang ini memang terasa kendur ya, masih bisa diputar dengan tangan, ya silahkan kalian kencangkan klipnya. Nah, begitu juga untuk kompor. Misalnya kalau kompor itu bocor dikarenakan kotoran, ya silahkan kalian bersihkan. Demikian pula untuk ujung regulator yang terhubung ke tabung gas. Apabila karet sealnya itu sudah rusak, ya tentu saja kita harus ganti dengan yang bagus dan usahakan yang lebih berkualitas. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah jika setelah kita lakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, kebocoran gas tidak akan terjadi? Nah, jawabannya belum tentu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Sekarang yuk langsung mulai kita praktekkan ya. Nah, ini adalah sebuah regulator biasa yang bertekanan rendah ya. Saya kunci dulu ke tabung gas. Oke, jadi seperti halnya kita semua tahu bahwa regulator yang bertekanan gas itu di dalamnya sudah ada alat yang namanya gotri yang berfungsi sebagai pengaman. Jadi apabila terjadi kebocoran gas yang besar di seputar selang dan kompor gas, misalnya tergigit tikus, terpotong atau mungkin terlepas seperti ini. Oke, nah gas akan mengalir sesaat namun langsung berhenti alirannya disebabkan gotrinya itu langsung menyumbat jalan keluarnya sobat ya. Jadi ya dengan seperti ini gas tidak mengalir, kalau kita dekatkan ke mikrofon tidak ada, bahkan kalau kita pancing ya nggak akan terbakar ya, nggak akan ada gas yang keluar. Oke sobat. Nah, namun pertanyaannya apakah dengan adanya gotri ini bisa 100% aman? Jawabannya tidak sobat ya. Karena gotri yang ada pada regulator yang biasa itu menurut saya kemampuan untuk mengamankan kebocoran gas itu hanya 99%. Artinya masih ada 1% kesempatan untuk bocor. Nah, sekarang untuk membuktikan apa yang saya ucapkan, saya ajak kalian untuk sama-sama membuka regulator kalian seperti ini, pasang ke tabung gas, dan yuk langsung kita masukkan ke air, kita lihat yang terjadi sobat. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ada gelembung angin yang muncul. Nah, ini adalah kebocoran 1% yang saya maksud tadi ya. Jadi, walaupun mungkin kita lihat pada saat saya demonstrasikan dengan tidak tersambar, sebenarnya itu masih ada kebocoran yang sangat halus. Nah, bisa kalian lihat dari gelembung yang muncul di dalam air ini sobat ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah memang ada cara yang bisa membuat gas itu memang benar-benar tidak bocor 100%? Jawabannya ya ada ya. Kita bisa menggunakan regulator yang punya teknologi khusus seperti regulator NIS robot ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini masih ada gelembungnya dan nggak akan pernah berhenti ya, karena memang gasnya itu bocor halus. Sekarang kita akan praktekkan di regulator NIS ini. Ya, saya pasang. Oke, sama seperti halnya di regulator biasa, regulator ini juga pada saat saya lepas itu gas nggak akan mengalir sobat ya. Nah, sekarang sama-sama kita lihat pada saat saya masukkan selangnya apa yang terjadi. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi regulator yang biasa ini masih mengalirkan gas, sementara untuk
regulator nis robot ini sama sekali tidak ada gelembungnya. Artinya itu memang tidak ada kebocoran sedikit pun. Om, tombol rilis gas yang ada di regulator belum ditekan tuh. Oke, jadi kalian cukup teliti ya jika mengajukan pertanyaan tersebut. Jadi memang tombol di regulator ini sebelum saya tekan. Nah, sekarang saya akan tekan. Oke, kalian perhatikan nih ya, saya tekan ya. Oke ya. Nah, oke, saya tekan ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi dan lihat yang terjadi. Oke, ya sama saja. Jadi benar-benar memang dia mampu meredam kebocoran gas 100%. Jadi kalau kalian lihat, gelembung ini masih tercipta untuk regulator yang biasa. Sementara untuk regulator nis robot ini mampu meredam 100% kebocoran gas. Oke, sekarang saya akan tunjukkan fitur keamanan keren lainnya yang dimiliki oleh regulator nis robot. Kalian lihat ini sengaja selangnya dipasang seperti ini ya. Oke, kita kunci regulator pada tabung gas seperti ini. Oke, kemudian kita tekan tombol rilis gas. Nah, jadi jarum manometer sudah bergerak. Artinya gas sudah mengalir dari tabung menuju regulator. Kemudian dari regulator juga gas mengalir sampai ke kompor gas. Nah, sekarang kalian perhatikan. Inilah yang bakal terjadi apabila ada kebocoran di perangkat kompor gas. Langsung saya lepas seperti ini selangnya. Kalian lihat. Oke, jadi secara otomatis manometernya ini akan kembali ke angka 0. Artinya adalah semua gas yang tadinya awal di bagian tabung regulator itu akan dikeluarkan. Kemudian gas yang dari tabung gas yang mau mengalir ke regulator itu akan langsung disumbat di bagian sini ya. Di bagian tombol rilis gasnya. Nah, dengan begini rasa was-was pasti akan semakin diminimalisir. Karena apa? Karena dengan tidak adanya gas yang mengalir otomatis risiko juga jauh lebih rendah. Nah, sekarang apa bedanya dengan regulator yang biasa? Kita akan contohkan juga ya. Oke, jadi bisa kalian lihat jarum manometer sudah bergerak. Oke. Nah, perbedaannya adalah apabila terjadi kebocoran gas, maka inilah yang bakal berlaku. Oke. Jadi, jarum manometer masih bergerak dan tidak kembali ke angka 0. Artinya, gas yang dari tabung gas itu masih mengalir ke tabung di dalam regulator. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tentu saja gas yang masih mengalir dan bertumpuk di dalam regulator pasti lebih rawan terbakar. Berbeda dengan di regulator nis robot di mana gas itu tidak mengalir ke tabungnya tapi berhenti di dalam sini sobat. Oke, jadi dari dua praktek yang kita baru lakukan tadi kita langsung bisa mengambil kesimpulan ya. Bahwa langkah yang paling mudah, paling masuk akal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah kebocoran gas adalah menggunakan regulator yang berkualitas jauh lebih bagus. Itu adalah cara yang paling masuk akal ya. Dan regulator yang saya rekomendasikan adalah regulator nis robot. Link pembelian nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau nanti di bagian komentar. Pada komentar yang paling teratas yang saya pin sobat ya. Om, tapi regulator nis itu mahal banget. Harganya sekitar 300-an ribu rupiah. Nah, jadi benar sobat ya, kalau regulator nis robot ini harganya memang 300-an ribu. Nah, tapi kita memandangnya harus dari segi yang objektif dong. Kita harus lihat dulu perbandingannya itu apa. Kalau kalian mau bandingkan dengan regulator yang harganya mohon maaf di bawah 100-an ribu, ya tentu regulator nis robot ini terasa mahal kalau kalian bandingkan. Tapi coba kalian bandingkan dengan kualitas dan teknologi yang dimilikinya. Nah, kalian lihat saja bentukannya jauh lebih besar dari regulator yang biasa. Kemudian sudah ada dua buah tombol pengait yang membuat regulator ini terpasang lurus pada tabung gas, tidak miring-miring. Kemudian mayoritas regulator ini juga bahannya terbuat dari kuningan, dimana kalian juga tahu bahwa kuningan ini tidak gampang ditempeli oleh kotoran dan juga kerak. Kemudian manometernya juga ini bentuknya lebih besar, lebih gampang dilihat dari jauh. Dan yang paling penting adalah
teknologi tombol rilis gasnya. Ya, seperti kalian lihat dengan adanya rilis gas tadi, bisa langsung membuat gas itu terhambat 100% apabila terjadi kebocoran gas. Nah, kemudian yang paling enak kalau kita bicara masalah harga adalah kemampuannya untuk mengamankan aset-aset di rumah kita. Ya, katakanlah rumah kita itu nilai asetnya ratusan juta, miliaran, atau puluhan miliar rupiah ya. Nah, jadi dengan adanya regulator NIS robot ini yang kalian akan gunakan, ini pastinya akan membuat kalian menjadi lebih nyaman ya. Karena apa, kemampuannya memang benar-benar bisa kita lihat tadi. Jadi harga 300-an ribu sebenarnya masih sangat masuk akal untuk mengamankan aset-aset kalian. Ya, daripada kalian menggunakan regulator yang biasa dengan tingkat pengamanan yang juga masih rendah, tentu akan lebih bagus jika menggunakan regulator NIS robot yang memang tingkat keamanannya jauh lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.